Manajemen komunikasi. Albert Einstein pernah berkata, jika kamu tidak bisa menjelaskannya dengan sederhana, kamu belum cukup memahaminya. Ini dia topik yang akan saya bawa, strategi efektif dalam manajemen komunikasi dari saya, Yaska Giawa. Tujuan saya membuat video ini adalah agar teman-teman semua yang ingin mempelajari tentang manajemen komunikasi di dalam organisasi dapat memahaminya dengan baik dan tidak melewati beberapa part paling penting dalam membangun organisasi atau lembaga. Nah, pengertian dari manajemen komunikasi adalah komunikasi strategis atau bisa juga dibilang dengan pengelolaan komunikasi yang ada di dalam lembaga profit maupun non-profit. Nah, biasanya bentuk-bentuknya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah komunikasi pemasaran, yang kedua ada manajemen media, dan yang ketiga ada pengembangan komunikasi yang ada di dalam perusahaan. Lalu, manajemen komunikasi itu memiliki peran penting di dalam organisasi. Yang pertama ada planning, yang kedua ada organizing, yang ketiga ada activating, dan yang keempat ada controlling. Nah, strategi tersebut saya ambil dari menurut George R. Terry di halaman 85 tahun 2001. Jadi pekerjaan manajemen komunikasi itu di dalam organisasi, yang pertama tadi planning itu manajer harus mempersiapkan dan merencanakan kegiatan organisasi. Yang kedua ada organizing, berarti manajer harus membuat kebijakan terbaik terkait penggunaan sumber daya. Dan yang ketiga ada activating, yang berarti manajer harus memastikan bahwa sumber daya yang ia punya itu bisa bekerja sama dan dapat bekerja secara ikhlas dalam kegiatan organisasi tersebut. Dan yang terakhir tadi controlling, berarti manajer harus bisa mengendalikan segala kegiatan organisasi dengan baik agar segala rencananya itu yang ada di organisasi berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya. Dan jangan lupa juga harus melibatkan sumber daya yang dia punya ya. Selanjutnya, komunikasi internal dalam organisasi. Nah, pengertian komunikasi internal dalam organisasi adalah pertukaran gagasan yang melibatkan sumber daya di dalam organisasi maupun lembaga tersebut. Dan pertukaran gagasan tersebut itu ada secara horizontal maupun vertikal. Kalau horizontal itu pertukaran gagasan antara rekan sejawat atau jabatannya yang sama gitu. Nah, kalau vertikal itu antara atasan ke bawahan maupun bawahan ke atasan. Seperti itu. Aliran komunikasi ada apa aja sih? Downward communication, upward communication, horizontal communication, diagonal communication. Penggunaan alat komunikasi tentu memiliki peran penting di dalam melancarkan kegiatan dan mencapai tujuan dalam organisasi tersebut. Nah, biasanya dibagi menjadi 2 nih, yaitu tulisan maupun lisan. Kalau tulisan ada majalah, ada poster, ada buletin, ada surat, ada papan pengumuman, dan lain-lainnya. Kalau yang lisan itu ada telepon, telex, ada radio, dan sosmed, apalagi tuh, banyak deh. Sini, siapa yang pengen tahu kenapa transparansi dan kolaborasi begitu penting di dalam organisasi ya? Aku jelasin. Jadi, transparansi itu bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan kepada publik bahwa organisasi atau lembaga tersebut nih jujur apa adanya, seperti informasi-informasi keuangan, informasi logistik, informasi sumber daya, dan lain-lainnya. Nah, kalau kolaborasi itu maksudnya bertujuan untuk menjalin hubungan
kepada antar individu maupun antar organisasi atau perusahaan, dan itu seperti berbagi pengalaman, berbagi pelajaran, pengalaman, berbagi informasi, dan memberi tali relasi untuk tetap menjalin hubungan yang baik gitu. Terus contoh strategi komunikasi internal tuh kayak gimana sih? Contohnya itu kan seperti rapat reguler atau surat elektronik, atau juga bisa lewat platform kolaborasi. Nah, yang lebih spesifiknya lagi nih, bisa mendengarkan aspirasi para sumber daya, jadi pendengar baik, terus memberi ruang atau wadah untuk berkomunikasi, terus memanfaatkan media-media yang ada, karena itu bisa menjadi alat untuk mengumpulkan para pekerja atau para sumber daya yang ada. Nah, opsi lain memberikan reward pada pekerja yang baik. Terus bisa juga menghargai setiap usaha para pekerja. Terus memfasilitasi alat untuk bekerja demi keefisiensi pekerjaan. Begitu. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Christopher. Izin Bu, saya mau ngajak ngobrol. Iya. Kalian mau ngasih saran kalau boleh? Boleh. Saran saya sih mengarah ke kedai kopi Ibu ya. Oke, gimana tuh? Kalau saya boleh kasih saran Bu, izin. Gimana kalau kedai kopi Ibu diadakan promo buy one get one untuk semua minuman, tapi yang diambil tuh harga tertinggi Oke. dari minuman yang dipilih. Tujuannya agar pelanggan lebih tertarik lagi untuk datang ke kedai Ibu. Gitu ya? Iya. Gimana, Buy Bu? one get one. Buy one get one. Yang diambil harga paling tertinggi, yang Betul. dibayarnya maksudnya ya. Betul. Jadi yang get one-nya itu yang lebih kecil harganya. Betul. Oh, oke. Menarik juga tuh. Thank you ya sarannya. Sama-sama Bu. Komunikasi eksternal. Jadi menurut Suranto Awe, komunikasi eksternal itu adalah komunikasi yang melibatkan antara sebuah organisasi atau lembaga dengan pihak di luar organisasi atau lembaga tersebut. Jadi makanya kenapa pelaku komunikasi eksternal itu begitu penting posisinya untuk menjalin hubungan atau menjaga hubungannya kepada pemangku kepentingan eksternal, begitu. Nah, strategi komunikasi eksternal itu seperti adanya media relations, branding, dan juga kampanye pemasaran. Nah, itu bertujuan untuk melancarkan tujuan atau cita-cita organisasi atau lembaga tersebut, gitu. Nah, ini adalah salah satu strategi yang bisa dibilang efektif dan efisien untuk menarik perhatian publik, gitu. Contoh penggunaan media sosial atau saluran komunikasi lainnya. Jadi kalau contoh penggunaan media sosial nih, contohnya seperti seseorang yang memiliki produk atau memiliki suatu perusahaan atau organisasi ataupun lembaga-lembaga lainnya. Jadi dia itu menginginkan produknya nih untuk dapat dikenal lebih banyak orang, atau produknya lebih banyak dibeli. Nah, atau bisa juga dia ingin company yang dia punya itu lebih terkenal gitu. Jadi mungkin dia memiliki strategi lainnya untuk mendapatkan beberapa keuntungan-keuntungan lainnya dengan cara-cara tersebut. Jadi dia menggunakan media sosial itu untuk memasarkan produknya, seperti media sosial TikTok atau Instagram atau Twitter, ya kan. Jadi yang lagi booming itu dia ikutin trennya. Nah, kalau misalnya Instagram itu bisa lebih ke memperkenalkan
company-nya ya, karena itu kan lebih kayak branding di sana. Dibikin lebih menarik, lebih rapi katalog-katalognya. Nah, kalau misalnya untuk menjualkan produknya yang lebih efektif dan efisien nih untuk zaman sekarang, yang pasti kan TikTok Live ya. Karena TikTok Live ini viewersnya itu sudah banyak sekali, karena siapa sih yang nggak punya TikTok ya kan? Mungkin bisa sebagian orang yang ada di dunia ini menggunakan TikTok gitu. Jadi produk tersebut ia jual dan menggunakan talent live yang mungkin talentnya menarik atau talentnya ya terkenal. Ia gunakan itu untuk menjadi alat pemasaran produknya, dan itu strategi yang menurut saya memang cukup baik, karena mau gimana pun juga company itu harus mengikuti zaman yang ada gitu, agar tidak tertinggal dan company yang ia punya tetap berjalan, bertahan maupun melonjak naik ke atas begitu. Selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu manajemen krisis. Ini adalah salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan atau dikesampingkan dalam manajemen komunikasi. Jadi, manajemen komunikasi di dalam situasi krisis ialah bagaimana informasi tersebut dikumpulkan, diproses, lalu didiskualifikasi. Ini bertujuan untuk halayak atau stakeholders ini memahami mitigasi. Jadi mitigasi yang dimaksud adalah ya seperti ini akan memunculkan resiko bencana, atau akan menjadi sebuah solusi, atau ini akan menjadi penanggulangan yang terbaik gitu. Strategi menanggulangi krisis tuh gimana sih Kak? Strateginya adalah respon cepat, transparansi, dan koordinasi. Itu saja sih menurut saya yang penting, karena dengan adanya komunikasi dan kerjasama itu akan mempercepat krisis terselesaikan. Dan ini adalah sebuah cara menangani kasus di dalam organisasi maupun lembaga. Contoh komunikasi di dalam situasi krisis, strateginya yaitu tetap menerima tanggung jawab, itu sudah pasti. Lalu menghindari pertanyaan yang tidak relevan secara langsung, tetap bersimpati dan berempati. Dan ada juga kalau misalnya kamu memiliki solusi atau siapapun ya, kalau misalnya memiliki solusi untuk menangani krisis ini, cepat-cepat dikomunikasikan, karena siapa tahu solusi tersebut adalah solusi terbaik ya. Jangan takut, jangan malu, itu tetap harus dikomunikasikan. Yang terakhir, harus minta maaf. Nah, nggak kerasa ternyata kita sudah di penghujung akhir video ini. Dan tadi kita sudah banyak mempelajari ya tentang bagaimana strategi komunikasi manajemen, dari yang mempelajari peran penting sebagai manajer komunikasi, fungsi alat-alat komunikasi di dalam lembaga ataupun organisasi, strategi efektif efisien, hingga cara menangani krisis melalui komunikasi. Begitu penting bukan? Karena memang manajemen komunikasi adalah salah satu bagian terpenting dalam organisasi. Karena di manajemen komunikasi itu memiliki bentuk-bentuk dan strategi-strategi struktur untuk berjalannya organisasi atau lembaga tersebut. Nah, saya tentu sangat merasa terhormat untuk membawakan materi ini kepada teman-teman semua yang sudah menonton ini. Terima kasih banyak atas atensinya. Saya sangat berharap dengan materi yang saya bawakan ini kalian mendapatkan manfaat maupun dapat mempraktekkan materi-materi yang tadi saya bawakan di kehidupan sehari-hari atau di dalam lembaga yang kalian jalani dengan secara terus-menerus. Terima kasih atas atensinya. Saya Yaska Giawa. Sampai jumpa. Tak dulu, jangan lupa subscribe, like, and comment.